Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Budiarti dengan NIM 1961038. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Ferdian Putra Hidayat dengan NIM 1961206, M. Azi Kurniawan dengan NIM 1961190, Miftah Salsabila dengan NIM 1961374, dan Ulun Nuha dengan NIM 1961314. Kami dari kelas KS2B Manajemen Pemasaran 2019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis internal atau internal assessment. Analisis internal, sebuah analisis yang bertujuan untuk mengerti dan memahami bagaimana keadaan lingkungan di dalam sebuah organisasi sehingga pihak manajemen dapat mengambil keputusan secara tepat terhadap suatu perubahan yang terjadi. Ruang lingkup atau lingkungan internal dibagi menjadi 3, yaitu kekuatan, strength, kelemahan, weakness, dan unsur bisnis perusahaan. Kekuatan atau strength adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam 5 macam, yaitu sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli atau pemasok, faktor-faktor lain. Kelemahan, weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Sumber kelemahan antara lain yaitu fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek. Unsur bisnis perusahaan ada 2, yaitu budaya organisasi dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan tadi. Oke, budaya organisasi. Definisi budaya perusahaan. Budaya perusahaan dapat didefinisikan sebagai pola perilaku yang telah dikembangkan oleh suatu organisasi ketika ia belajar untuk menghadapi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, dan yang telah bekerja cukup baik untuk dianggap sah dan akan diajarkan kepada anggota baru cara yang benar untuk dimengerti, dipikirkan, dan dirasakan. Untuk si budaya perusahaan, yang pertama, budaya memberikan nuansa identitas sebagai karyawan. Yang kedua, budaya menambahkan stabilitas perusahaan sebagai suatu sistem sosial. Yang ketiga, budaya adalah kerangka referensi bagi karyawan agar digunakan untuk menerima berbagai kegiatan organisasi dan sebagai pedoman bagi perilaku yang tepat. Sumber daya perusahaan. Kinerja organisasi pada dasarnya ditentukan oleh sumber daya internal yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, sumber daya fisik, ada pabrik dan peralatan. Kedua, lokasi. Yang ketiga, organisasi. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, bahan baku. Yang keenam, mesin. Untuk kategori yang kedua, sumber daya manusia. Yang pertama, karyawan. Kedua, pelatih. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat adalah kepandaian. Yang kelima, pengetahuan. Yang keenam, keterampilan. Yang ketujuh, kemampuan. Untuk kategori yang ketiga, sumber daya organisasi. Yang pertama, struktur perusahaan. Yang kedua, proses perencanaan. Yang ketiga, sistem informasi. Yang keempat adalah merek dagang. Yang kelima, hak cipta. Yang keenam, paten. Yang ketujuh adalah database. Baik, selanjutnya teman-teman. 5 langkah upaya dalam mengelola sumber daya dalam strategi bersaing. 1. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya perusahaan dalam hal kekuatan dan kelemahan. Kedua, menggabungkan kekuatan perusahaan dalam kemampuan khusus. Kemampuan perusahaan atau yang sering disebut kompetensi inti adalah hal-hal bahwa sebuah perusahaan dapat melakukan jauh lebih baik. Ketiga, menilai potensi keuntungan dari sumber daya dan kemampuan dalam hal kompetensi mereka untuk keunggulan kompetitif.
yang berkelanjutan, dan kemampuan untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya dan kemampuan. Keempat, pilih strategi terbaik dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan dan kemampuan relatif terhadap peluang maksimal. Kelima, mengidentifikasi kesenjangan sumber daya dan berinvestasi dalam meminimalisir kelemahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.